Pernahkah kalian merasa sangat lelah setelah seharian bekerja dan hanya ingin duduk santai di depan televisi untuk mengistirahatkan otak? Banyak dari kita mengira bahwa saat menonton TV, otak kita benar-benar sedang beristirahat total karena kita hanya duduk diam. Namun, kenyataannya justru sangat mengejutkan dan mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang istirahat. Tahukah kalian bahwa otak manusia ternyata jauh lebih aktif bekerja saat kita sedang tertidur lelap dibandingkan saat kita sedang menonton televisi? Ya, kalian tidak salah dengar. Saat kalian bermimpi, otak kalian sedang lembur secara luar biasa. Mari kita bedah rahasia di balik fenomena biologis yang luar biasa ini bersama saya, Vero. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Saya Vero. Dan hari ini kita akan melakukan perjalanan mendalam ke dalam organ paling misterius di tubuh kita, yaitu otak. Di video spesial berdurasi panjang ini, kita tidak hanya akan bicara soal permukaan saja, tapi kita akan masuk ke dalam gelombang saraf dan aktivitas kimiawi yang terjadi setiap detik. Kalian akan mendapatkan pemahaman baru tentang mengapa kualitas tidur jauh lebih penting daripada sekadar rebahan di depan layar. Pastikan kalian menyimak setiap detiknya, karena informasi ini akan sangat berguna bagi kesehatan mental dan produktivitas kalian. Mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Mari kita mulai dengan aktivitas yang paling sering kita lakukan untuk melepas penat. Menonton televisi. Saat kita duduk di sofa dan menatap layar, tubuh kita memang rileks. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tempurung kepala kita? Secara mengejutkan, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak saat menonton TV berada pada level yang sangat rendah. Otak kita masuk ke dalam kondisi yang disebut sebagai aktivitas alfa, yang biasanya dikaitkan dengan kondisi pasif atau setengah sadar. Ini seperti mesin mobil yang dibiarkan menyala tapi tidak dijalankan sama sekali. Kita hanya menerima informasi visual secara satu arah tanpa banyak pemrosesan kritis. Saat menonton TV, bagian otak yang bertanggung jawab atas analisis kritis dan pemikiran logis, yaitu neokorteks, cenderung menjadi tidak aktif. Sebaliknya, informasi langsung masuk ke bagian otak yang lebih primitif tanpa difilter dengan baik. Inilah alasan mengapa kita seringkali merasa terhipnotis atau bengong saat menatap layar dalam waktu lama. Kita tidak sedang berpikir, kita hanya sedang menyerap secara pasif. Bayangkan otak kalian seperti otot. Saat menonton TV, otot tersebut sedang dalam keadaan lemas dan tidak dilatih. Berbeda sekali dengan saat kita membaca buku atau berdiskusi, di mana otak dipaksa untuk memvisualisasikan informasi. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat kita mematikan lampu dan mulai memejamkan mata untuk tidur. Banyak orang mengira tidur adalah kondisi mati total bagi otak, tetapi sains membuktikan hal yang sebaliknya. Begitu kita memasuki fase tidur, otak justru mulai menyalakan berbagai sirkuit yang tidak pernah aktif di siang hari. Ini seperti sebuah gedung perkantoran yang lampunya baru menyala semua saat malam hari karena ada tim pembersih dan tim pemeliharaan yang mulai bekerja. Aktivitas elektrik di otak melonjak drastis, terutama pada fase-fase tertentu yang akan kita bahas lebih dalam setelah ini. Salah satu fase yang paling krusial adalah fase REM atau Rapid Eye Movement. Di fase inilah biasanya kita bermimpi. Dan jika kita melihat monitor EEG, aktivitas otak di sini hampir tidak bisa dibedakan dengan saat kita sedang bangun dan waspada sepenuhnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, neuron-neuron tertentu menembakkan sinyal lebih cepat saat tidur REM dibanding saat kita sedang sadar. Otak sedang sibuk menyusun ulang memori, memproses emosi yang kita alami sepanjang hari, dan melakukan simulasi realitas dalam bentuk mimpi. Jadi, saat tubuh kalian terlihat sangat tenang dan tak bergerak, di dalamnya sedang terjadi pesta aktivitas saraf yang luar biasa sibuk. Kenapa otak harus seaktif itu saat tidur? Salah satu tugas utamanya adalah konsolidasi memori. Bayangkan otak kalian memiliki meja kerja yang berantakan setelah seharian beraktivitas. Semua informasi baru, mulai dari percakapan singkat hingga pelajaran rumit menumpuk begitu saja. Saat tidur, otak bertindak sebagai manajer arsip yang sangat teliti. Ia akan memilah mana informasi yang penting untuk disimpan di memori jangka panjang dan mana sampah yang harus dibuang. Jika kita menonton TV berlebihan dan kurang tidur, proses pengarsipan ini akan terganggu, membuat kita mudah lupa dan sulit berkonsentrasi di keesokan harinya. Selain mengelola memori, otak juga melakukan proses pembersihan fisik yang sangat penting saat kita tidur lelap. Ada sebuah sistem yang disebut sistem glimfatik, yang bekerja seperti petugas kebersihan kota.
Saat kita tidur, sel-sel otak kita sebenarnya mengecil sedikit untuk memberikan ruang bagi cairan cerebrospinal untuk mengalir dan membilas protein-protein beracun yang menumpuk selama kita bangun. Salah satu racun yang dibersihkan adalah beta-amiloid, yang sering dikaitkan dengan penyakit Alzheimer. Proses mencuci otak secara biologis ini tidak terjadi saat kita hanya duduk menonton televisi, melainkan hanya saat kita masuk ke fase tidur dalam. Jadi, mari kita bandingkan secara langsung. Saat menonton TV, mata kita menangkap cahaya dan gambar, tetapi otak kita berada dalam mode konsumsi pasif. Tidak ada pemrosesan mendalam, tidak ada pembersihan racun, dan tidak ada penguatan memori yang signifikan. Sebaliknya, saat tidur, meskipun mata kita tertutup dan tubuh tidak bergerak, otak sedang melakukan sinkronisasi sistem tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak, dan memastikan kesehatan mental kita terjaga. Ini menjelaskan mengapa orang yang sering begadang hanya untuk menonton maraton film seringkali merasa brain fog atau otak terasa berkabut meski mereka merasa sudah cukup beristirahat secara fisik. Menariknya lagi, aktivitas otak saat tidur juga melibatkan pemrosesan emosional yang sangat kompleks. Pernahkah kalian merasa sangat sedih atau marah, lalu setelah tidur malam yang nyenyak, perasaan itu terasa jauh lebih ringan? Itu karena saat tidur, terutama di fase REM, otak memproses amigdala, yaitu pusat emosi kita, dan membantu menurunkan intensitas emosi negatif tersebut. Menonton televisi, terutama konten yang penuh kekerasan atau berita negatif, justru bisa memicu stres tanpa memberikan kesempatan bagi otak untuk memprosesnya secara alami. Inilah mengapa kualitas tidur sangat menentukan stabilitas emosi kita sehari-hari. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada tingkat saraf individu. Saat kita tidur, neuron-neuron kita berkomunikasi satu sama lain dengan pola yang sangat terkoordinasi. Mereka membentuk koneksi baru atau memperkuat yang sudah ada, sebuah proses yang disebut plastisitas sinaptik. Saat menonton TV, stimulasi yang kita terima bersifat konstan dan seringkali terlalu cepat untuk diproses secara mendalam oleh sinapsis kita. Akibatnya, otak tidak membangun koneksi baru yang bermakna. Ibaratnya menonton TV itu seperti makan camilan kosong yang tidak bergizi. Sementara tidur adalah makanan bergizi lengkap yang membangun tubuh kita dari dalam. Banyak ilmuwan telah melakukan eksperimen menggunakan alat fMRI untuk memetakan konsumsi energi otak. Hasilnya konsisten. Konsumsi glukosa dan oksigen oleh otak saat fase tidur tertentu jauh lebih tinggi daripada saat subjek sedang beristirahat sambil menonton tayangan visual yang monoton. Otak kita adalah organ yang haus energi, dan ia menggunakan energi tersebut paling banyak untuk tugas-tugas internal yang tidak terlihat. Jadi, jangan tertipu oleh keheningan orang yang sedang tidur. Di balik kelopak mata yang tertutup itu, ada kembang api biologis yang sedang terjadi untuk memastikan kalian tetap hidup dan cerdas di pagi hari. Mari kita bahas lebih lanjut tentang Default Mode Network atau DMN. Ini adalah jaringan di otak yang aktif saat kita tidak sedang fokus pada tugas luar tertentu. Saat menonton TV, DMN kita sebenarnya ditekan karena perhatian kita ditarik secara paksa oleh layar. Namun, saat kita tidur atau melamun, DMN ini bekerja sangat aktif. Jaringan inilah yang bertanggung jawab atas kreativitas, pemikiran tentang masa depan, dan introspeksi diri. Inilah alasan mengapa ide-ide cemerlang sering muncul sesaat setelah kita bangun tidur atau saat kita sedang beristirahat dengan benar, bukan saat kita sedang asyik menonton sinetron atau film aksi. Kita juga perlu memperhatikan dampak cahaya biru atau blue light dari televisi. Cahaya ini menghambat produksi melatonin, hormon yang memberitahu otak kita bahwa sudah waktunya untuk tidur, dan memulai aktivitas pembersihan malam hari. Jadi, ketika kita menonton TV tepat sebelum tidur, kita tidak hanya membuat otak kita pasif, tapi kita juga menunda proses aktif otak yang seharusnya terjadi saat tidur. Ini adalah kerugian ganda bagi kesehatan syaraf kita. Otak kita menjadi bingung, ia tidak mendapatkan stimulasi yang cukup dari TV, tapi ia juga dilarang untuk masuk ke mode pemulihan yang sangat ia butuhkan. Beberapa dari kalian mungkin bertanya, "Tapi Vero, saya merasa sangat rileks saat menonton TV. Apakah itu salah?" Tentu saja tidak. Menonton TV dalam batas wajar adalah bentuk hiburan yang sah-sah saja. Masalahnya muncul ketika kita menggantikan waktu tidur dengan waktu menonton. Kita seringkali berpikir bahwa 1 jam menonton TV sama istirahatnya dengan 1 jam tidur tambahan. Padahal,
Dari sisi biologi syaraf, itu sangat jauh berbeda. Tidur memberikan restorasi aktif, sedangkan TV hanya memberikan jeda pasif. Kita harus bijak dalam mengatur waktu agar otak kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja keras di malam hari demi performa optimal di siang hari. Mari kita bedah apa yang terjadi jika otak tidak mendapatkan kesempatan untuk aktif saat tidur. Tanpa fase tidur yang dalam dan aktif, sisa-sisa metabolisme akan terus menumpuk di sela-sela neuron. Ini seperti sampah yang tidak diangkut selama berminggu-minggu di sebuah kota. Akibatnya, komunikasi antar sel menjadi lambat. Inilah yang menyebabkan kita merasa sulit berpikir jernih, mudah tersinggung, dan bahkan bisa menurunkan sistem imun tubuh. Jadi, ingatlah bahwa saat kalian tidur, kalian sebenarnya sedang memberikan servis besar pada mesin paling berharga yang kalian miliki. Otak kalian butuh waktu tidur itu untuk bekerja, bukan untuk istirahat. Di sisi lain, stimulasi visual dari TV bersifat sangat mendikte. Layar memberitahu kita apa yang harus dilihat, apa yang harus didengar, dan bagaimana perasaan kita harus bereaksi. Ini mengurangi kemampuan imajinasi otak. Saat kita tidur dan bermimpi, otak kita menciptakan seluruh dunia, karakter, dan ini adalah tingkat aktivitas kognitif yang sangat tinggi. Otak kita menjadi sutradara, aktor, dan penonton sekaligus. Kreativitas tanpa batas ini hanya bisa terjadi karena otak tidak lagi terikat oleh input sensorik dari dunia luar. Tidur adalah puncak dari kreativitas manusia yang paling murni. Mari kita lihat data sejarah. Manusia purba tidak memiliki televisi, tetapi mereka memiliki pola tidur yang sangat sinkron dengan alam. Otak mereka berevolusi untuk menggunakan kegelapan malam sebagai waktu tersibuk untuk memproses apa yang dipelajari saat berburu atau meramu di siang hari. Munculnya teknologi layar telah sedikit banyak mengacaukan ritme sirkadian kita. Kita memaksa otak untuk tetap terjaga dalam mode pasif, padahal secara biologis ia sudah berteriak ingin masuk ke mode aktif tidur. Memahami sejarah evolusi ini membantu kita menghargai mengapa tidur malam yang berkualitas tidak bisa digantikan oleh apapun. Pernahkah kalian merasa lelah setelah menonton maraton seri selama berjam-jam? Itu disebut screen fatigue. Meskipun kalian hanya duduk diam, mata dan syaraf optik kalian bekerja sangat keras, tetapi otak bagian dalam tetap lesu. Ini adalah jenis kelelahan yang tidak sehat. Berbeda dengan kelelahan setelah belajar atau bekerja produktif, yang biasanya diikuti oleh tidur yang sangat pulas. Tidur pulas adalah hadiah bagi otak yang telah bekerja keras, sedangkan menonton TV seringkali hanyalah cara untuk menunda kewajiban kita, untuk memberikan waktu bagi otak untuk benar-benar bekerja memulihkan diri. Sekarang, mari kita bicara tentang mimpi buruk. Mengapa otak melakukan itu? Bahkan, mimpi buruk adalah bukti aktivitas otak yang tinggi. Ilmuwan percaya bahwa mimpi buruk adalah cara otak melakukan latihan darurat. Otak mensimulasikan situasi berbahaya agar kita lebih siap menghadapinya di dunia nyata. Saat menonton film horor di TV, kita hanya takut secara pasif. Tapi saat bermimpi buruk, otak kita benar-benar melatih respons fight or flight kita dalam lingkungan yang aman. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat canggih yang menunjukkan betapa pedulinya otak kita terhadap kelangsungan hidup kita. Selain itu, suhu tubuh kita juga turun saat kita tidur untuk membantu efisiensi kerja otak. Otak membutuhkan lingkungan yang lebih dingin untuk melakukan proses kimiawi pembersihan dan penyusunan memori. Saat kita menonton TV, apalagi dengan perangkat elektronik yang mengeluarkan panas di sekitar kita, suhu tubuh cenderung tetap tinggi. Ini adalah hambatan fisik lain yang mencegah otak masuk ke mode kerja malamnya yang optimal. Jadi, saran saya, cobalah untuk mematikan semua perangkat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur, agar otak kalian bisa bersiap-siap melakukan tugas besarnya. Mari kita bahas aspek pembelajaran. Ada sebuah fenomena yang disebut sleep learning atau pembelajaran saat tidur. Meskipun kita tidak bisa belajar bahasa baru hanya dengan mendengarkan kaset saat tidur, tidur membantu memperkuat apa yang sudah kita pelajari di siang hari. Jika kalian belajar selama 2 jam dan kemudian tidur 8 jam, informasi itu akan menempel lebih kuat daripada jika kalian belajar 4 jam tapi hanya tidur 4 jam karena sisa waktunya digunakan untuk menonton TV. Tidur adalah perekat yang menyatukan semua informasi di otak kita. Tanpa tidur yang aktif, ilmu yang kita pelajari akan menguap begitu saja. Lalu bagaimana dengan orang yang bilang mereka bisa belajar sambil nonton TV?
Faktanya, otak manusia tidak bisa melakukan multitasking sejati. Ia hanya berpindah fokus dengan sangat cepat antara layar dan buku. Ini sangat melelahkan dan tidak efisien. Sebaliknya, saat tidur, otak melakukan multitasking yang sebenarnya di tingkat bawah sadar. Ia mengatur napas, detak jantung, memperbaiki sel, dan memproses memori secara bersamaan dalam harmoni yang sempurna. Kapasitas pemrosesan paralel ini jauh melampaui apapun yang bisa kita lakukan secara sadar, apalagi saat kita sedang terdistraksi oleh televisi. Banyak orang sukses di dunia sangat menjaga jadwal tidur mereka karena mereka tahu rahasia ini. Mereka tahu bahwa otak mereka butuh waktu untuk bekerja di balik layar. Mereka tidak membiarkan waktu berharga itu terbuang sia-sia hanya untuk menonton tayangan yang tidak bermutu. Menonton TV adalah konsumsi, sedangkan tidur adalah produksi dan pemeliharaan. Untuk menjadi versi terbaik dari diri kita harus memberikan prioritas pada proses produksi internal ini. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi menganggap tidur sebagai waktu yang terbuang, tapi anggaplah sebagai waktu investasi paling menguntungkan bagi otak kalian. Kita juga harus membahas tentang hormon stres, kortisol. Menonton TV, terutama berita yang penuh konflik atau film yang menegangkan, bisa menjaga kadar kortisol tetap tinggi di malam hari. Kortisol adalah musuh utama dari tidur yang dalam. Saat kita tidur dengan tenang, kadar kortisol menurun dan hormon pertumbuhan dilepaskan. Hormon pertumbuhan ini tidak hanya untuk fisik, tapi juga untuk perbaikan sel otak. Jadi, dengan memilih untuk tidur daripada menonton TV, kalian sebenarnya sedang memberikan ramuan awet muda alami bagi otak kalian. Siapa yang tidak mau otaknya tetap muda dan tajam, bukan? Sebagai rangkuman dari semua poin ilmiah yang kita bahas, perbedaan utama terletak pada kualitas keterlibatan. TV melibatkan kita secara dangkal dan pasif, membuat otak malas. Tidur melibatkan kita secara mendalam dan aktif, membuat otak lebih kuat. Fakta bahwa otak lebih aktif saat tidur adalah bukti betapa luar biasanya desain tubuh manusia. Kita dirancang untuk terus berkembang bahkan saat kita tidak sadar. Jadi, jangan biarkan layar kaca mencuri waktu berharga di mana otak kalian seharusnya sedang melakukan keajaibannya. Hargailah setiap jam tidur kalian seolah-olah itu adalah pertemuan kerja paling penting. Saya ingin memberikan beberapa tips praktis sebelum kita mengakhiri video ini. Pertama, buatlah ritual sebelum tidur yang tidak melibatkan layar. Membaca buku fisik atau meditasi ringan jauh lebih baik untuk mempersiapkan otak. Kedua, pastikan kamar tidur kalian benar-benar gelap dan sejuk agar sistem pembersihan otak bisa bekerja maksimal. Ketiga, cobalah untuk memiliki jam tidur yang konsisten setiap hari. Konsistensi membantu otak menjadwalkan tugas-tugas pembersihannya dengan lebih efisien. Dengan melakukan hal-hal sederhana ini, kalian akan merasakan perbedaan besar pada ketajaman berpikir kalian di siang hari. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan panjang ini. Saya harap kalian sekarang lebih menghargai waktu tidur kalian dan tidak lagi merasa bersalah jika harus tidur lebih awal daripada menonton acara TV yang sedang tren. Ingat, otak yang sehat adalah aset paling berharga yang kalian miliki. Dengan memberinya waktu untuk bekerja keras saat tidur, kalian sebenarnya sedang mencintai diri kalian sendiri. Sains selalu memberikan jawaban yang menarik tentang tubuh kita, dan tugas kita adalah mendengarkannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan yang lebih cerah dan sehat. Sebelum saya pamit, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian termasuk orang yang sering maraton nonton TV sampai larut malam? Atau kalian adalah tim yang sangat menjaga jadwal tidur? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat senang membaca cerita dan diskusi dari kalian semua. Mungkin ada di antara kalian yang merasakan perbedaan nyata saat mulai mengurangi waktu layar sebelum tidur. Mari kita saling berbagi inspirasi untuk hidup yang lebih sehat dan otak yang lebih aktif. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya di video berikutnya. Akhir kata, saya Vero, mohon pamit. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang fakta-fakta luar biasa dari dunia sains dan kehidupan. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga kalian yang hobi begadang nonton TV, siapa tahu ini bisa membantu mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, tetap cerdas, dan jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Dadah!